Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Yang pertama, ibadah itu ada dua. Ada ibadah maliyah dan ada ibadah badaniyah. Ibadah maliyah adalah ibadah berupa harta seperti zakat, infak, sedekah, kemudian fidyah. Kemudian nanti ada ibadah badaniyah yang sifat badani seperti sholat, kemudian saum. Kalau dalam ibadah maliyah itu bisa diwakili oleh orang lain. Seperti zakat fitrah umpamanya, kita boleh sebagai anak membayarkan zakat fitrah orang tua. Atau ketika orang tua kita sudah menginjak usia udur, lalu berat untuk saum dan memilih tidak saum, kan orang tua kita wajib menggantinya dengan membayar fidyah. Nah, maka fidyahnya kan boleh dibayarkan oleh kita sebagai anak. Nah, karena itu adalah maliyah. Sementara kalau ibadah badaniyah tidak bisa diwakil-wakilkan. Seperti sholat misalkan, orang tua kita sudah repot, gerakannya sudah lambat, ada peradangan di sendi gitu ya, sampai sakit kalau mesti mengambil posisi ruku sujud. Kan tidak bisa kita bilang begini, ibu biar ibu nggak usah sholat, nanti aku sholat duhur sehari 2 kali, satu untuk aku dan satu untuk ibu, kan tidak bisa demikian. Nah, ibadah haji itu ibadah badaniyah dan ada unsur juga maliyahnya. Kalau maliyahnya bisa oleh orang lain, misalkan ibu kita mau haji, kita yang ngongkosin kan boleh, karena itu sifatnya maliyah. Tapi kalau badaniyahnya tentu tidak bisa diwakilkan. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau orang sudah berniat kuat untuk melaksanakan ibadah haji, apalagi sudah daftar ya, sudah booking porsi, tapi kemudian meninggal dunia, maka orang yang bersangkutan, dalam hal ini istri bapak lah ya, jadi bapak dan ibu sudah daftar, tapi kemudian ibu wafat, maka ibu itu sudah dapat pahala haji secara utuh. Kenapa? Karena sudah berniat sangat kuat. Nah, sebagai landasan hukumnya ya, Nabi Ibrahim itu kan diuji oleh Allah dengan beberapa ujian. Di antaranya Nabi Ibrahim ketika beliau muda diperintahkan untuk menghancurkan patung yang ada di dalam kuil milik seorang raja. Dan tentu kalau dilakukan ini resikonya sangat tinggi. Tapi perintah Allah ini dilakukan, dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Dan akhirnya Nabi Ibrahim kan dibakar ya, walaupun kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengkhitan dirinya. Tentu ini ujian yang sangat berat, tapi dikerjakan juga oleh Nabi Ibrahim dan beliau mengkhitan dirinya pada usia 80 tahun. Kemudian beliau usia 86 dianugerahi seorang anak yang diberi nama Ismail. Nah, baru saja Nabi Ismail dilahirkan, jadi Hajar baru melahirkan, Ismail masih merah. Turun juga perintah dari Allah agar Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail itu di Mekah. Ketika itu Mekah tidak ada tumbuh-tumbuhan, Zam-Zam belum ditemukan, yang ada hanya bangunan Ka'bah saja, itu pun baru setengah jadi. Dan perintah ini dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian perintah yang keempat, Allah memerintah agar Nabi Ibrahim menyembelih Ismail anaknya. Nah, Nabi Ibrahim sampai bermimpi berulang hingga 3 kali. Dan akhirnya Nabi Ibrahim berdialog dengan anaknya yaitu Ismail. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Nabi Ismail tahu gitu ya, bapaknya itu nabi dan mimpi nabi itu pasti benar. Maka Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah dalam mimpimu itu. Niscaya engkau akan mendapati aku sebagai anak yang soleh. Dan engkau kalau tidak tega ya sudah, buka bajuku, tutupkan baju ke wajahku. Nah, maka Nabi Ismail dibaringkan, bajunya dibuka dan dipakai untuk menutupi wajah Ismail. Sudah siap dibaringkan untuk dieksekusi, Nabi Ibrahim sudah memegang pisau,
Tapi kemudian Allah menyatakan cukup. Qad shadaqta ru'ya, engkau sudah membenarkan isi mimpimu. Dan nanti Nabi Ismail itu diganti dengan kambing yang besar. Nah, tapi kalau kita baca Al-Baqarah ya, di dalam Al-Baqarah itu disebutkan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa perintah. Fa'atammahunna, kata Allah, dan Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah tersebut. Jadi Allah menyebutkan Nabi Ibrahim melaksanakan, menyempurnakan perintah-perintah tersebut. Padahal kalau kita runut gitu ya, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung, dihancurkan patung itu. Ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengkhitan dirinya, Nabi Ibrahim mengkhitan dirinya. Ketika Allah menyuruh untuk menempatkan Hajar dan Ismail di Mekah, dilaksanakan perintah Allah itu. Nabi Ibrahim tempatkan Ismail dan Hajar di Mekah. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, apakah Nabi Ismail benar-benar disembelih sampai mati? Kan tidak. Tidak terjadi penyembelihan itu. Tapi Allah tetap menyebutkan Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah itu. Nah, artinya bahwa kalau orang sudah berniat kuat, lalu terhalang oleh sakit atau oleh meninggal dunia, sekalipun dia tidak melakukan perbuatan yang sudah dia niatkan, maka dia sudah dapat pahala secara utuh. Nah, itu yang menjadi landasan. Maka ibu yang sudah almarhum itu karena sudah booking porsi, tapi kemudian qadarullah meninggal dunia, maka ibu sudah dapat pahala haji secara utuh. Nah, kemudian haji itu kan wajib bagi orang yang memiliki istitoah. Istitoah itu artinya memiliki bekal yang ada cukup, memiliki badan yang sehat, kemudian ilmu pengetahuan tentang manasik yang memadai. Sekarang begini, kalau ada orang yang sehat tapi tidak punya uang, kan tidak wajib haji. Orang punya uang tapi tidak sehat juga kan belum wajib haji. Kalau ada orang yang sakit terbaring di rumah sakit, monitor jantung nempel, oksigen nempel, infus nempel, apa dia wajib haji? Tentu tidak. Nah, lalu bagaimana orang yang sudah meninggal dunia? Apalagi. Nah, jadi dari poin-poin itu bahwa badal haji itu tidak ada. Nah, lalu kan ada hadisnya yang menyebutkan ibu ya, ibuku sudah meninggal tetapi dia belum haji. Bagaimana kalau aku menghajikan dia? Ya hajikan saja dia. Nah, yang disebut dengan hajikan itu bukan dalam artian mengganti, kan ibadah badannya tidak bisa diganti. Jadi sebagai seorang anak, sudah anak menunaikan ibadah haji, nanti si anak dapat pahala dan dapat gelar haji. Orang tuanya yang sudah meninggal akan dapat pahala juga. Si anak dapat pahala dari amalnya, orang tua dapat pahala dari jasanya. Nah, jadi untuk kasus yang Bapak tanyakan, itu tidak ada badal haji. Kalau mau, Pak, sekarang ada pelimpahan apa istilahnya ya. Jadi nanti posisi ibu itu bisa digantikan oleh anak. Nah, makanya coba diurus melalui KBIH, atau boleh Bapak datang sendiri ke Kemenag, karena berangkat suami istri, kemudian qadarullah ibu meninggal dunia, maka nanti porsi ibu itu bisa dilanjutkan dan digantikan oleh anak. Silakan saja. Nah, itu caranya seperti itu. Begitu Kang Haji, jadi tidak ada badal haji itu. Ya, dan ibu almarhum itu sudah dapat pahala haji secara utuh. Kenapa? Karena begitu kuat niat untuk menunaikan ibadah haji. Demikian Kang Haji.